Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, minggu kedua setelah Epifani, tertulis dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang 43 hingga ayat yang ke-51, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Filipus datang kepadanya bersama Nathanael, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabbi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Kristus, ada peribahasa yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, tentu akan lahirlah rasa sayang. Memang begitulah yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Oleh sebab itu, berusahalah setiap orang untuk memperkenalkan dirinya kepada orang lain, bahkan juga kepada atasannya atau pimpinannya, agar dirinya lebih disayangi, lebih dikasihi, dan dihargai. Walaupun mungkin gaya dan cara untuk memperkenalkan diri dengan sikap yang munafik dan penuh intrik, sehingga orang lain pun terkecoh dalam mengenal dirinya. Tidak demikian halnya dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jika dikatakan topik minggu kita hari ini, Tuhan mengenal engkau, itu berarti bahwa Tuhan mengenal kita hingga dalam hati sanubari kita. Iman, pengharapan, dan kasih kita dikenal oleh Tuhan Yesus. Jika terhadap sesama manusia kita dapat memoles diri, namun di hadapan Tuhan kita tidak dapat memoles diri. Semuanya serba transparan, terbuka di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengenal kita. Pertama, ketika Dia memanggil kita.
Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus lewat para rasulnya atau para murid-muridnya. Tuhan memanggil kita sama seperti ketika Dia memanggil Filipus dalam khotbah kita hari ini. Ketika Yesus bertemu dengan Filipus di Galilea, Dia berkata, "Ikutlah aku." Follow me. Makuletei moi. Mengikut atau mengikuti Tuhan Yesus adalah sama dengan berjalan di belakang Tuhan Yesus. Jika kita mengikuti dan berjalan di belakang Tuhan Yesus, hidup kita mau tidak mau akan berubah. Karena Tuhan Yesus mempunyai gaya hidup yang sungguh-sungguh unik. Dan mempunyai gaya hidup atau prioritas hidupnya yang unik. Keprihatinan hidupnya unik. Dan orientasi hidupnya juga unik. Oleh sebab itu, jika kita mengikuti Tuhan Yesus dan berjalan di belakangnya, mau tidak mau, kita pun belajar mengubah apa yang perlu kita utamakan dalam hidup kita. Lalu belajar memahami apa yang diutamakan Tuhan Yesus. Mengubah apa yang perlu kita prihatinkan dalam hidup kita. Lalu belajar merasakan apa yang diprihatinkan Tuhan Yesus. Mengubah arah hidup kita. Lalu belajar memegang arah hidup Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Kristus, kita diajak Tuhan Yesus untuk terus mengikutinya dan berjalan terus di belakangnya serta mengikuti pola, gaya hidup, dan style hidup Tuhan Yesus. Kedua, agar kita mau bersaksi tentang Dia. Ayat 45 dikatakan Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Sama seperti Filipus yang bersaksi kepada Natanael tentang Kristus. Walaupun Natanael pada awalnya tidak menerima kesaksian itu, namun Filipus tetap dengan gigih meyakinkan Natanael. Demikian juga dengan kita dalam hidup kita ini, agar kita bersaksi tentang Kristus Yesus Tuhan kita kepada siapapun dan dimanapun, bahwa Dia adalah Anak Allah yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Namun dalam bersaksi di era industri digital 4.0, sudah saatnya harus mereposisi cara dan gaya kesaksian kita. Tidak dengan gaya dan cara yang eksklusif, arogan, serta menimbulkan sakit hati dan kebencian orang lain terhadap kita. Tetapi bagaimana kita melakukannya dengan santun dan penuh kasih, dengan mengikuti sikap, gaya, dan cara Tuhan Yesus Kristus. Sebab sikap orang beriman tidak sama dengan sikap orang yang mempunyai fanatisme yang picik dan sempit. Orang beriman rela kehilangan nyawa demi iman kepercayaannya benar. Tetapi pantang baginya menghilangkan nyawa orang lain hanya karena berbeda imannya. Namun sikap orang yang punya fanatisme
yang picik dan sempit, dia mampu menghilangkan nyawa orang lain hanya karena berbeda dari imannya sendiri. Orang yang beriman berjuang dengan gigih untuk mempertahankan ajaran kepercayaannya, tetapi pantang baginya menghina dan mengejek atau memburuk-burukkan ajaran iman orang yang berbeda dengannya. Tetapi orang yang punya fanatisme yang picik dan sempit akan mengejek dan menghina serta menjelek-jelekkan ajaran yang lain karena tidak sesuai dengan ajaran imannya. Nah, sebagai pengikut Kristus, ikutlah gaya dan sikap Kristus dalam bersaksi tentang Injilnya di tengah-tengah dunia ini, dalam sikap dan perbuatan yang baik, yang berkenan bagi Tuhan. Saudaraku, Tuhan mengenal kita. Oleh sebab itu, bagian ketiga, tidak perlu kita memoles diri di hadapan Tuhan. Dalam zaman kita sekarang ini, semuanya serba dapat dipoles. Tembok rumah dapat dipoles dengan cat atau dilapisi dengan keramik. Rumah yang kampungan dalam sekejap langsung menjadi gedongan. Mebel juga mudah sekali dipoles dengan pelitur dan tikoil atau di vernis. Mobil yang sudah luntur langsung mengkilap dalam sekejap ketika telah dipoles. Wajah juga sekarang dapat dipoles. Rambut dengan berbagai cat rambut. Dari ujung kaki hingga ujung rambut sekarang semuanya dapat dipoles. Saudaraku, jika semuanya dapat kita poles dalam zaman kita ini, namun di hadapan Tuhan kita tidak dapat memoles diri lalu menampilkan diri sebagai orang yang lebih saleh, lebih suci, dan lebih dermawan. Di depan orang mungkin ada gunanya memoles diri supaya diterima dan dikagumi orang. Namun di hadapan Tuhan hal itu tidak perlu, karena Tuhan mengenal kita seutuhnya. Kita lihat bagaimana Nathanael tidak memoles diri. Dalam ayat 46 kata Nathanael kepada Filipus, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Tuhan tidak menjadi kagum kalau dalam percakapan sebentar-sebentar kita menyebut nama Tuhan. Tuhan tidak terpesona dengan doa kita yang panjang lebar. Dalam iman kepercayaan, kita tidak usah berupaya menimbulkan kesan pada Tuhan. Untuk diterima dan dihargai oleh Tuhan, kita tidak usah meyakinkan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan mengenal kita. Kita lihat bagaimana respon Tuhan Yesus terhadap Nathanael atas jawabannya kepada Filipus tadi. Alkitab bersaksi, Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tidak memoles diri, tidak munafik, tidak penuh dengan kebohongan dan kepalsuan." Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah pertemuan Nathanael dengan Yesus? Nathanael percaya dan mengimani serta mengikrarkan iman kepercayaannya dengan berkata, "Rabbi, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel." Saudara yang dikasihi Kristus, yakin
dan percayalah pada Yesus serta ikrarkanlah itu dalam hidupmu karena Tuhan mengenal engkau. Amin. Shalom.